Dalam hidup, kita sering menghadapi ujian yang membuat hati lelah. Ada kegagalan, rencana yang tiba-tiba berubah, atau keadaan yang di luar kendali. Di saat-saat seperti ini, kesabaran tidak hanya dibutuhkan, tetapi menjadi satu-satunya cara untuk tetap kuat. Kesabaran bukan sekadar menahan marah. Kesabaran adalah kemampuan hati untuk tetap tenang dan percaya bahwa Allah selalu punya jalan. Tapi bagaimana caranya agar hati tetap tenang ketika pikiran justru penuh tekanan? Mari mulai dari langkah paling sederhana. Ketika emosi naik, napas biasanya menjadi cepat dan tidak teratur. Dan saat napas tidak teratur, pikiran mudah kacau. Karena itu, mulailah dengan latihan nafas sederhana. Tarik napas dalam 4 detik, tahan 2 detik, buang perlahan 6 detik. Ulangi beberapa kali sampai ketegangan berkurang. Teknik ini membantu mengembalikan kesadaran dan menurunkan stres. Saat napas menjadi tenang, hati lebih mudah mengendalikan emosi. Namun, ketenangan bukan hanya datang dari napas. Ada cara lain yang jauh lebih dalam dan menyentuh hati. Itulah mindfulness Islami. Mindfulness Islami mengajarkan kita untuk hadir sepenuhnya sambil mengingat Allah. Ketika hati gelisah, cukup ulangi zikir ringan seperti Hasbunallah wa ni'mal wakil. Atau ucapkan dalam hati, Ya Allah, tenangkan aku. Dengan membawa nama Allah dalam setiap tarikan napas, pikiran menjadi lebih fokus dan hati lebih lapang. Mindfulness membuat kita sadar bahwa kita tidak menghadapi semua ini sendirian. Namun dalam kehidupan nyata, seringkali kita bereaksi terlalu cepat. Bagaimana agar kita tidak tergesa-gesa? Disinilah pentingnya jeda sabar. Respons tergesa-gesa sering menimbulkan penyesalan. Karena itu, latih diri untuk berhenti sejenak sebelum merespons. Ambil jeda 10-30 detik. Tanyakan pada diri, apakah ini respon terbaik? Apakah ini akan menyakiti orang lain? Dengan memberi jeda, kita memberi ruang bagi pikiran untuk bekerja dengan jernih. Inilah kebiasaan kecil yang membantu membangun kesabaran secara konsisten. Tapi mengapa kita mudah kehilangan kesabaran? Salah satu alasannya adalah ekspektasi yang tidak realistis. Mari kita bahas itu. Ekspektasi yang terlalu tinggi membuat kita mudah kecewa. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, hati mulai gelisah dan emosi muncul. Cobalah mengelola ekspektasi. Siapkan kemungkinan hasil yang berbeda. Fokus pada usaha, bukan pada hasil. Karena hasil adalah hak Allah. Ketika kita menerima bahwa kenyataan tidak selalu sejalan dengan rencana, hati menjadi lebih siap menghadapi apapun. Dan untuk lebih memahami diri sendiri, ada satu kebiasaan yang sangat membantu, yaitu jurnal kesabaran. Cobalah menulis pengalaman harian. Catat situasi yang membuatmu hampir kehilangan kesabaran. Tuliskan bagaimana responmu dan bagaimana seharusnya kamu merespons dengan lebih tenang. Menulis membantu melihat pola emosi. Dari situ, kita tahu di mana yang harus diperbaiki. Ini bukan sekadar jurnal, tetapi cermin untuk memahami diri. Tapi bagaimana caranya hati tetap kuat saat diuji berkali-kali? Jawabannya ada dalam ibadah. Ibadah adalah sekolah kesabaran. Sholat mengajarkan disiplin. Puasa melatih kontrol diri.
Zikir menenangkan hati yang gelisah. Setiap ibadah membentuk karakter dan membangun kemampuan menahan diri. Semakin dekat kita kepada Allah, semakin kuat hati kita menghadapi kehidupan. Namun, ada hal yang sering membuat kesabaran hilang. Keinginan mengontrol segalanya. Bagaimana mengatasinya? Ada hal-hal yang berada di luar kuasa kita. Semakin kita mencoba mengontrol sesuatu yang tidak bisa dikendalikan, semakin mudah hati marah dan kecewa. Belajarlah melepaskan. Fokus pada hal yang bisa dilakukan. Untuk sisanya, serahkan pada Allah. Ucapkan, "Ya Allah, lapangkan hatiku menerima takdir-Mu." Menerima bukan berarti menyerah, tetapi memahami batasan manusia. Namun, hati yang sedang belajar sabar juga butuh lingkungan yang mendukung. Lalu, lingkungan seperti apa yang kita butuhkan? Ketika ingin menyerah, tunda 5 menit. Jangan lakukan apa-apa selain menenangkan diri. Sambil menunggu, lakukan aktivitas ringan atau tarik napas pelan-pelan. Biasanya, keinginan menyerah itu perlahan meredah. Teknik ini membuat mental lebih tahan terhadap tekanan. Dan setelah melewati hari panjang, ada satu latihan penting sebelum tidur. Sebelum tidur, renungkan apa yang terjadi hari itu. Syukuri hal kecil yang Allah berikan. Tinjau kembali momen ketika kamu hampir hilang kesabaran. Niatkan untuk memperbaikinya besok. Refleksi sederhana ini membuat hati lebih damai dan siap menghadapi hari berikutnya. Dan dari semua latihan ini, ada satu pesan penting yang menyatukan semuanya. Kesabaran bukan kemampuan yang datang tiba-tiba. Kesabaran adalah proses. Ia tumbuh dari latihan napas, zikir, mengelola ekspektasi, memahami diri, dan menerima takdir Allah. Dengan kesabaran, masalah tidak hilang, tetapi hati menjadi lebih kuat menghadapi semuanya. Allah selalu bersama orang-orang yang sabar, dan mereka yang bersabar akan melihat betapa indahnya rencana Allah di waktu yang tepat.